ruam pada bayi itu apa dan apa ada jenis-jenisnya gitu. Kalau misalnya dok lingkungan misalnya suhu dingin ataupun debu itu apakah memang pada bayi ini bisa menyebabkan ruam juga dok? Perlu diingat. Nah, Oke. setelah itu apa? Nah, mungkin yang perlu diingat juga setelah mandi bagaimana menjaga barrier kulit bayi itu tetap baik. Iya dok. Yaitu dengan diberikan pelembab. Sobat Sehat RSCM, perkenalkan nama saya Dr. Ireska Sania Afifah, spesialis anak. Dalam rangka hari ulang tahun RSCM ke-105 dengan tema Kolaborasi untuk Negeri, kami dari KSM Ilmu Kesehatan Anak akan mengadakan podcast dengan judul Ruam pada Bayi. Telah hadir bersama kita hari ini narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Azhari Luri, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan staf di Divisi Neonatologi RSCM. Halo Dr. Azhari, apa kabar dok? Halo, baik. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dok tentang perawatan bayi. Dokter kan expert nih di bidang perawatan bayi ya dok ya. Bayi lah ya dok ya. Ya, bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Ya. Oke. Ini yang banyak ditanyain ibu-ibu sih dok sebenarnya topiknya ya, terutama mungkin pada perawatan hari-hari gitu sangat sering ditemui, terutama pada bayi baru lahir yaitu ruam dok. Sebelum kita masuk ke dalam topiknya mungkin boleh dijelaskan sedikit nggak dok sebenarnya ruam pada bayi itu apa dan apa ada jenis-jenisnya gitu dok? Ya, baik, terima kasih Dr. Ireska. Jadi kalau kita sebut atau mengistilahkan suatu ruam itu luas ya. Jadi berbagai kelainan kulit ya. Kalau istilah medis namanya efloresensi itu bisa bermacam-macam. Nah, dan setiap suatu penyakit kulit pun bisa bermacam-macam manifestasi ruamnya. Istilah medis atau istilah Englishnya mungkin kita sebut rash ya. Jadi tidak serta-merta semua rash atau ruam itu yang harusnya berwarna merah. Kemerahan. Jadi merah. Berbagai jenis kelainan kulit pun kita sebut bisa sebutnya ruam. Walaupun umumnya yang kita istilahnya bisa menyambung antara orang tua dan dokter adalah ruam itu umumnya yang kemerahan. Tapi prinsipnya berbagai jenis kelainan kulit kita bisa memulai dengan istilahnya nama ruam. Oke. Adakah ruam yang normal dok terjadi pada bayi baru lahir dan usia berapa sih dok biasanya mulai muncul? Ya, jadi memang kalau kita berhadapan muncul ruam pada bayi baru lahir, kita harus menilik pada 6 hal dulu Dr. Ireska. Jadi dokter atau mungkin tenaga kesehatan dia harus mempertimbangkan 6 hal dulu nih untuk sampai kita memikirkan ini varian normal atau suatu hal yang tidak normal atau patologis atau penyakit gitu ya dok? Ya betul, ini ada entry-nya suatu penyakit. Karena kulit adalah panca indera yang luas sehingga bisa saja nih suatu manifestasi ataupun tanda gejala suatu penyakit lokal maupun sistemik yang itu sebenarnya perlu diketahui oleh tenaga kesehatan yang dikeluhkan oleh orang tua. Ya, jadi ada 6 hal. Satu ialah seorang tenaga kesehatan harus memastikan jenis ruam atau efloresensi ya kita sebut itu jenisnya apa. Apa seperti kita sebut perubahan warna saja ya kita sebut nama makula atau mungkin seperti ada benjolan dengan karakteristik yang ukuran bisa berbeda-beda ya, benjolan kecil atau benjolan besar ya seperti kita sebut nama papul atau ada nanahnya, pustul atau mungkin bentuknya koreng dan sebagainya. Memang kalau kita sebut benjolan besar atau tumor biasanya tidak disebut ruam lagi ya, tapi umumnya yang berkarakteristik kulit-kulit yang kasar ataupun ada benjolan ataupun ada koreng itu masih bisa disebut ruam. Itu yang pertama dari segi bentuk atau fluoresensi dan ukurannya. Kedua adalah apakah dari yang gambaran yang dilihat oleh kita atau dikeluhkan oleh orang tua itu sebenarnya tergolong masalah yang kita curiga adalah masalah darah atau kelainan pembuluh darah. Ya contoh kalau misalkan kita sebut namanya petekie ataupun ekimosis ya itu mungkin suatu hal informasi penting yang mana itu mungkin lebih mengarahkan ke arah hal yang
sakit atau patologis. Ya, jadi kalau ketemu ruam terus dia merah, yang kita pastikan tuh dia apakah nanti peteki atau ekimosis dan purpura sebagainya, itu ada hal yang ke arah patologis. Nah itu mungkin kan banyaknya sobat sehat RSCM ya dok yang menyaksikan. Bedanya apa ya dok tadi untuk ruam yang dokter bilang bentuk pertamanya ada bentol, ataupun misalnya yang kelainan pembuluh darah tadi ya dok ya yang merah itu. Merah itu merah yang seperti apa nih dok yang berbeda? Umumnya merah pada yang sekedar perubahan warna saja itu bisa dibedakan dengan kita meregangkan kulitnya ya. Meregang kulitnya tentu kalau hanya sekedar perubahan warna saja, ya kita sebut makula, dia akan hilang dengan kita meregangkan kulit. Jadi biasanya mungkin orang tua, ya dok kalau saya regangkan kulitnya kayaknya memudar. Tapi kalau ini nggak memudar, kayak atau dimanipulasi itu tidak memudar. Oke, jadi kalau tidak manipulasi, ya kita harus curigai. Kita harus curigai adalah suatu yang tadi yang kelainan ruam yang ke arahnya adalah masalah pembuluh darah ataupun darah, masalah darah. Ya. Yang ketiga adalah kita harus tahu bayinya itu secara umum ini bayi sehat atau bayi sakit. Tentunya kalau bayinya disertai demam, bayinya disertai kesadarannya yang tidak baik, ya atau dengan maksudnya bayinya dirawat di rumah sakit atau dengan masuk perawatan nicu sudah muncul ruam, ya kita akan mengategorikan ya otomatis itu suatu ruam yang tidak pada bayi yang tidak sehat atau bayi ruam yang tidak normal. Selanjutnya adalah apakah ada riwayat dari ibu, karena kita ngomong bayi baru lahir pasti ada koneksinya dengan ibunya, kondisi ibu. Adakah kondisi-kondisi pada ibu yang mungkin mempengaruhi pada bayi, baik berupa infeksi ya, infeksi virus, mungkin ibunya menjelang melahirkan ada varicella atau cacar air, atau ibunya dengan beberapa jenis virus tertentu bisa saja bermanifestasi atau menimbulkan masalah kulit pada bayinya. Nah, selanjutnya apa yang ibu konsumsi, terutama obat-obatan. Jadi kita harus tanya kalau ada masalah, ini ada nggak sih ibunya minum obat-obatan tertentu. Sebagai contoh ada beberapa ruam ataupun masalah kulit yang kita sebut namanya aplasia kutis. Aplasia kutis berarti tidak ada bagian kulitnya memang tidak tumbuh rambut ataupun tidak bertumbuh secara adekuat, tidak terbentuk dengan adekuat gitu ya? Jadi kayak lapisan rambut, lapisan kulit-kulit bawahnya tidak tertumbuh yang adekuat ya. Nah, itu mungkin berhubungan dengan beberapa obat-obat dikonsumsi oleh ibu. Ya. Dan terakhir adalah apakah kita menemukan suatu hal yang jangan-jangan ruam atau masalah kulit yang dihadapi itu bagian dari kelainan genetik. Itu sebenarnya pola pikir ya, yang terakhir. Nah, genetik contohnya seperti apa? Dia mungkin ada ruam-ruam kita sebut cafe au lait di warna kecoklatan yang banyak. Atau misalkan dia itu ada yang mungkin melakukan spot yang sangat luas, yang sebenarnya bisa jadi normal, tapi kalau sangat luas kita harus memikirkan beberapa kelainan genetik mungkin ya, atau bisa pada bayi-bayi dengan sindrom tertentu ya, mungkin seperti sindrom Down dan lain-lain, dia punya karakteristik kulit yang seperti kutis marmor atau seperti marmer ya kulitnya, walaupun kondisi bayinya baik-baik saja. Mungkin itu beberapa clue ya untuk membedakan antara normal dan tidak normal dulu. Kalau mau yang spot tadi yang warnanya agak kebiruan ya dok ya. Oke dok, jadi sebenarnya langkah pemikirannya cukup panjang ya dok ya, sebelum kita bisa menentukan ini sebenarnya ruamnya normal atau tidak gitu. Kalau misalnya pada bayi dok, yang bayi baru lahir ini sebenarnya penyebab ruam yang tersering itu apa dok? Tadi kan memang kata dokter kan banyak sekali ya mungkin kemungkinan diagnosisnya, tapi yang paling sering terjadi apa sih dok? Kalau kita bicara ruam yang fokusnya adalah ruam dengan res kemerahan ya, dengan gambaran kemerahan ya, mungkin kita coba menyingkirkan beberapa kelainan yang cukup jarang ya. Nah, kita ketahui basicnya adalah dasarnya bayi itu memiliki masih proses terjadi perkembangan kulit. Nah, apalagi kalau dia bayi prematur. Jadi kalau kembali lagi fungsi dari kulit itu banyak. Yang paling utama adalah barier atau sebagai pelindung dari segala macam jenis, bisa jadi cairan, zat kimia, iritan, termasuk kuman ya. Jadi kita sebut barier. Nah, umumnya penyebab utama adalah ketidakutuhan atau masih proses berkembangnya dari skin barrier dari si bayi tersebut, terlebih pada bayi prematur. Itu paling sering menyebabkan munculnya yang sifatnya ruam atau kelainan kulit yang sifatnya seperti kemerahan dan sebagainya. Ya.
Tapi kalau misalnya pada bayi baru lahir ataupun bayi prematur yang akibat memang kulitnya belum sempurna mungkin ya dok ya, jadi tidak berbahaya ya dok ya kalau seperti itu, kemungkinan dok kalau yang normal. Nah kalau pada bayi yang cukup bulan sekalipun, mungkin dia perkembangan kulitnya jauh relatif lebih baik mendekati dewasa. Namun ada faktor lain, nah kita sebut bukan faktor intrinsik bayinya ya, jadi faktor dari ekstrinsik, mungkin penerapan hygiene yang kurang baik, ya, atau kondisi-kondisi yang membuat bayi itu jadi mudah lebih berkeringat. Tentunya dia akan muncul reaksi keseimbangan untuk mempertahankan panas tubuh dan keseimbangan panas dan dingin tubuh, membuat nanti pada bayi tersebut muncul ruam. Ya, jadi umumnya kalau pada bayi cukup bulan atau bayi besar dan bayi yang istilahnya bayi bukan bayi prematur ya, ada umumnya kebanyakan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan ya dok, baik karena salah penerapan hygiene-nya, skin hygiene-nya, ataupun memang ada metode-metode mungkin orang tua yang mispersepsi dalam perawatan bayi tersebut. Oke. Kalau misalnya dok, lingkungan misalnya suhu dingin ataupun debu itu apakah memang pada bayi ini bisa menyebabkan ruam juga dok? Ya, kalau pada bayi-bayi main prematur maupun bayi cukup bulan, umumnya dengan adanya perubahan suhu pasti sesuai dengan fungsinya. Kalau dia fungsinya sudah cukup baik, maka dia akan berespon. Beresponnya seperti apa? Mungkin kalau kita sebut udara yang dingin, pasti akan terjadi penyempitan pembuluh darah di kulit sehingga untuk mencegah terhilangnya panas tubuh. Maka pada beberapa kondisi, terutama bayi prematur atau bayi-bayi yang kondisi tidak sehat, dia akan gambarnya seperti yang sempat disebutkan, yaitu kutis, jadi kayak seperti marmer. Itu jadi suatu tanda bayi-bayi itu kedinginan sebenarnya. Oh gitu. Nah, yang harus dikerjakan ya berarti kita harus menaikkan suhu lingkungannya, menjaga kehangatan bayi. Namun di satu pihak, di sisi lain kalau kita kepanasan juga nggak bagus. Nah, kepanasan ini konteks bisa dua ya Dr. RSK ya. Kita saat mandi kepanasan atau mungkin udara di lingkungan kita kepanasan. Jadi keringetan gitu ya dok ya. Kita sebut keringatan. Jadi itu juga akan bisa berdampak pada hiperaktifnya ya kelenjar-kelenjar, terutama kelenjar keringat, kelenjar minyak yang mungkin seakan-akan seperti meradang oleh karena suhu yang terlalu tinggi dan respon tubuh untuk mengeluarkan panas. Tapi bagaimana kalau air? Nah, air yang terlalu panas bisa mengakibatkan hilangnya lapisan lemak. Nah, itu mengakibatkan pada akhirnya kulit akan jadi kering. Yang pada akhirnya seperti ruam-ruam kemerahan tadi. Jadi lebih mudah muncul ya dok ya? Lebih mudah muncul dan akhirnya muncul gejala, bisa anaknya gelisah, bayinya gelisah, atau bayinya rewel, nggak nyaman karena itu gatal. Oh, karena gatal juga ya dok ya? Oke dok, ruam ini apakah ada yang menular dok atau akibat infeksi? Misalnya di keluarga kebetulan ada bayinya yang ruam, apa bisa menularkan ke saudaranya atau sebaliknya dok? Oke. Mungkin kita sekarang bicara pada ruam yang sifatnya kemungkinan lebih ke arah sakit ya. Jadi kembali lagi tadi sempat saya utarakan 6 hal penting. Nah pada saat kita dari poin pertama, jadi kalau ketemu suatu kelainan kulit yang mengarah ke infeksi, ya kita harus tahu mengarah ke infeksi itu seperti apa sih? Karena infeksi konotasinya berarti risiko untuk menular. Menular bisa dia itu ke orang yang bersentuhan atau lingkungan sekitarnya, tergantung jadi transmisi dari dasar penyakit tersebut. Nah, jadi kalau kita ketemu nih, misalkan contoh seorang bayi dengan kecurigaan dia itu muncul lenting-lenting. Lenting-lenting yang banyak dan secara anamnesis mungkin kita bertanya kepada orang tua, dia lahir dengan riwayat ibu-ibu yang kecurigaan cacar, jangan-jangan dia varicella atau cacar air kongenital ya didapat dari ibu. Tentunya itu tetap bisa akan menular. Ya. Ada juga yang sifatnya itu menular sesuai transmisi ya dokter, bisa itu kontak ya umumnya kontak, dan karena cacar air itu bisa saja sifatnya bisa nanti ada percikannya dari cairan di lentingnya tersebut bisa kita menular kemana-mana. Terutama bagi orang yang belum pernah kena cacar sebelumnya, jadi belum ada imunitasnya. Atau bisa juga yang sifatnya itu mungkin bakterial. Jadi ada bayi mungkin dengan lenting tapi ternyata dia dengan disertai nanah atau disertai koreng. Memang secara tidak langsung mungkin tergantung kemampuan atau skin barrier dari si orang yang kontak.
Ya. Tapi bisa saja kalau penanganannya salah, bisa jadi transmisi atau kena juga yang merawat yang tidak benar, bagian hygiene tidak benar, atau justru memperluas penyebaran dari infeksi kulit pada bayi tersebut. Nah, untuk mencegahnya ya dok ya, tadi kan dokter sampaikan bahwa hygiene yang sangat penting dah. Nah, memang bagaimana sih dok sebenarnya kita cara merawat kulit bayi yang benar itu dok, dengan hygiene-nya yang tepat gitu, supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan tadi ya dok ya, misalnya kulitnya kering, barriernya rusak, jadi mudah infeksi maupun ada ruam dok. Ya, jadi kalau kita bicara tentang perawatan kulit ya, kita mungkin fokusnya mungkin pada bayi cukup bulan dulu ya. Kita prinsipnya pada bayi cukup bulan ada 2 hal penting yang perlu kita jaga. Satu, terkait kulit, bagaimana mencegah terjadinya infeksi atau peradangan pada tali pusatnya dulu, karena itu bisa jadi jalur masuknya kuman pada tali pusat ya dok pusatnya. Jadi kalau ari-ari ya, ujungnya ari-ari. Jadi orang tua kadang-kadang kan masih ada beberapa mungkin ya di Jakarta bahkan bisa saja salah dalam penerapan umbilical cord ya, istilahnya umbilical cord hygiene. Jadi penanganan perawatan pada tali pusat. Prinsipnya adalah bagaimana menjaga jangan sampai lembab dan membiarkan kering dengan secara normal, dengan udara seperti biasa saja. Tidak perlu aplikasi cairan tertentu. Prinsipnya kalau basah bagaimana caranya tali pusatnya tuh terkena angin-angin sehingga kering. Nah, tapi memang kalau ada kecurigaan jadi merah, sekitar merah atau jadi lebih hangat dari biasanya, nah itu mungkin suatu tanda-tanda dia harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya. Terus penanganan kedua adalah mandi. Mandi umumnya bisa mulai dikerjakan sejak usia kurang lebih 6 jam. Ya, kenapa? Pada 6 jam pertama mungkin kalau ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah ingat bayinya atau lihat bayi itu masih ada tuh yang putih-putih ya, namanya Vernix caseosa namanya. Dia memiliki sifat tidak hanya menghangatkan bayi, namun juga ada efek antibiotik di situ, menjaga bayi untuk tidak terjadi infeksi pada kulitnya pada kulit si bayi. Nah, jadi itu bisa dipertahankan kurang lebih 6 sampai 24 jam, tapi beberapa panduan dari WHO bisa mulai ya, bukan wajib dimandi umur 6 jam. Tapi dapat dimulai dari usia 6 jam jika bayi stabil. Mungkin dimulai dengan waslap dan sebagainya, dan diatur dengan menggunakan air dulu yang relatif masih mungkin suam ke hangat. Ya, bukan panas. Suhunya ya dok ya? Ya, di awal-awal seperti itu. Tapi lain cerita, Dr. Ireska, kalau misalkan dia lahir dari ibu dengan HIV. Ya, HIV, maka segera setelah lahir dan bayi stabil segera dibersihkan. Itu kondisi yang sebenarnya perlu diingat. Nah, setelah itu apa? Nah, mungkin yang perlu diingat juga setelah mandi, bagaimana menjaga barrier kulit bayi itu tetap baik. Iya dok. Ya, itu dengan diberikan pelembab. Ya, pelembab bayi kita sebut bermacam-macam, ada yang berbasis komersial, ada yang mungkin yang berbasis pada biji-bijian atau minyak-minyak dari tumbuh-tumbuhan. Ya, prinsipnya orang tua harus cermat apakah memang itu sudah bisa dipakai untuk bayi atau tidak. Nah, lebih baik lagi adalah memang sudah teruji dermatologis ya oleh dokter kulit atau ahli-ahli kulit, terutama kulit anak, bahwa zat tersebut bisa diaplikasikan pada kulit bayi. Kalau bentuknya tadi dok, pelembabnya misalnya kan ada yang lotion, ada yang krim gitu ya dok ya, ada yang lebih kental, ada yang lebih encer. Itu bagaimana tuh dok memilihnya? Nah, kalau kita dari segi aplikasinya, umumnya kalau yang krim itu diterapkan pada area-area seperti wajah, kepala, mungkin sekitar bokong, selangkangan tuh bisa. Ya, area-area lipatan. Namun kalau lotion pada area yang lebih luas seperti punggung, ya, badan, badan, lengan. Nah, itu bisa kita gunakan. Walaupun sebenarnya kalau beberapa yang ada di pasaran, contoh misalkan adalah yang berbasis minyak kelapa. Sekarang banyak kan minyak kelapa, ya kita VCO ataupun minyak biji bunga matahari yang udah banyak penelitiannya juga pada bayi dan bayi terutama bayi prematur. Mereka memang pasti sajiannya bentuknya minyak. Ya, itu bisa diterapkan sebenarnya. Tergantung dengan resource yang ada saja. Dok, saya punyanya yang mau belinya yang komersil ya silakan. Ya, prinsipnya itu salah satu upaya menjaga skin barrier bayi tetap baik.
Ya, ini terlebih lagi kalau mungkin orang tuanya punya yang kita sebut atopi ya, Dokter Ireska ya, maka menjaga skin barrier itu hal yang sangat Atopi itu apa, Dok? Atopi adalah risiko untuk mengalami alergi. Oh, risiko untuk mengalami alergi. Ya, alergi seperti mungkin dermatitis atopik, ada mungkin bapak ibunya punya waktu kecil riwayat atopik ya, dermatitis yang daerah muka ya, ataupun misalkan juga ada pilak-pilak karena alergi, rintitis alergi atau asma, mungkin dapat dipertimbangkan itu dipakai lebih rutin. Oke, jadi sebenarnya bentuknya nggak masalah ya, Dok ya, mau itu lotion, krim ataupun minyak ya. Yang penting dipergunakan dengan baik dan rutin, serta dipastikan tadi sudah teruji dermatologi ya, Dok ya. Kalau misalnya ada orang tua yang masanya masih menggunakan, Dok, misalnya minyak penghangat nih, Dok, kan ada ya minyak telon, minyak kayu putih dan sebagainya. Nah, itu apakah boleh, Dok, dipakai untuk bayi? Nah, memang kalau secara studi pada bayi baru lahir, kita sebut bayi baru lahir sampai sebulan ya, belum ada studi yang bisa menyatakan bahwa kandungan-kandungan hal tersebut tuh aman pada bayi, dalam arti diuji secara uji klinik ya untuk keamanannya. Namun itu kan seperti penerapan yang sudah turun-menurun. Nah, kalau saya dari sisi pribadi ialah yang penting dia lakukan pemantauan. Jika memang terjadi reaksi, mungkin kemerahan, anak menjadi rewel, muncul seperti beruntusan yang kasar, jadi ruam yang lebih ke arah kasar, bukan hanya sekedar merah saja ya, dapat dipertimbangkan untuk di stop. Mungkin karena lebih baik kita menganjurkan menggunakan yang sifatnya tanpa ada yang berbahan panas ya, karena kan itu ada sensasi panas, ada mungkin ada zat-zat tertentu yang sebenarnya akan membentuk suatu zat iritan. Yang mana pasti responnya beda-beda ya, Dokter Ireska ya. Kalau kita sebut pada bayi A, bayi B bisa saja responnya beda. Dan kebanyakan kejadian pada penggunaan hal tersebut pada bayi-bayi yang muncul ruam umumnya memang ada faktor risiko. Contoh riwayat prematur, dia mungkin ada tadi yang saya sebut atopi pada keluarga, atau jangan-jangan pemakaian aplikasinya berlebihan dan digosok. Nah, itu juga terlalu menggosok juga membuat skin barrier-nya juga terganggu. Oke, Dok. Jadi itu juga sangat berpengaruh ya, Dok ya. Mungkin ini 2 jenis ruam yang juga yang mau saya tanya yang sering ditemukan nih, Dok. Yang pertama tentang ruam-ruam pada pipi ya, Dok ya. Kalau misalnya ibu-ibu sering bilang, "Nih, Dok, kayaknya alergi nih, Dok, karena ASI-nya atau karena susunya jadi ruam-ruam di pipi." Nah, gimana nih, Dok, tanggapan dokter tentang klaim tersebut nih, Dok? Ibu-ibu kan sering bilang gitu ya, Dok ya. Ya, itu kejadian hal tersebut memang cukup sering jadi keluhan orang tua dalam terutama 1-3 bulan pertama. Karena memang pada saat itulah mulai banyak intervensi ya, atau tindakan-tindakan dicoba-coba ke bayinya. Mungkin perubahan lingkungannya, atau misalkan jenis nutrisinya bisa berubah dari sisi ibu maupun langsung diberikan ke bayi. Nah, prinsipnya kalau kita ketemu hal tersebut, kita harus bisa melihat apakah ruam tersebut memang ruam yang khas ke arah tadi saya sebut dermatitis atopik atau tidak ya, atau jangan-jangan baru ada penanda awalnya untuk mengarah ke arah sana. Nah, contohnya ialah mungkin kita sebut kemerahan pada pipi yang relatif cukup tebal, kita sebut namanya plak ya, plak atau plakat. Lebih luas lagi, mungkin di situ ada berintil-berintil yang disebut papul-papul, kemerahan, dan kasar dan kering. Umumnya kalau yang tembak 1 dia kasar dan kering. Tapi ada juga yang sebenarnya ruamnya belum merah tuh, Dokter Ireska. Dia dia baru putih tapi dia agak kasar. Suka disalahartikan sebagai panu orang tua. Sering ya, Dok ya ini ya. Yang kita sebut nama pityriasis alba. Jadi dia seperti panu tapi dia tidak memiliki squama atau kayak halus-halus di pipinya ya. Dia lebih kepada kayak putihan saja, putih namun sedikit ada lapisan yang halus tapi tidak kasar. Nah, itu juga satu tanda minor sebenarnya disebut ya dari adanya alergi atau atopi ke depannya. Maka itu perlu perhatian, bukan perhatian khusus kepada bayi-bayi tersebut. Tapi ada juga sebenarnya tuh bukan tanda alergi. Jadi kadang over banget kita diagnosis. Contoh namanya adalah erythema toxicum neonatorum. Jadi seperti kemerahan juga, tapi dia lebih diskret, lebih menyebar, dan dia tidak hanya di muka tapi juga di badan. Nah, itu sebenarnya varian normal
pada bayi baru lahir bisa sampai 28 hari bahkan. Tapi memang dari kepustakaan bilang hati-hati kalau ketemu seperti kayak jerat-jerat kecil pada bayi ya. Jadi kayak bentuk-bentuk kecil menyebar seluruh tubuh, umumnya hilang dalam 3 minggu atau 4 minggu. Jika menetap lebih dari sebulan, hati-hati, itu mungkin faktor risiko dia atopik ke depannya. Jadi kira-kira cut off-nya sebulan ya dok 3 minggu sampai 28 hari. 3 minggu sampai 28 hari, setelah itu mungkin lebih curiga ya dok ya. Atau misalkan ya ada kayak bintik-bintik kecil di hidung, itu disebut milia ya, juga kadang kemerahan. Nah itu juga bisa varian normal. Oke dok, wah ini udah banyak sekali ya dok ya ini informasinya. Mungkin saya juga mau tanya satu lagi tentang ruam yang juga sering nih dok, ruam popok ya dok ya, terutama kan mungkin orang tua menggunakan diapers ya dok ya di rumah. Ruam popok nih sangat sering dok terjadi. Nah bagaimana cara mengatasinya dok dari dokter? Nah area dari genital ya, area dari kelamin itu memang area yang cukup sensitif untuk mengalami masalah ruam ya, tidak hanya bayi, dewasa pun demikian. Karena memang karakteristik salah satu sifat kulit atau karakteristik kulit itu ada pH-nya itu berbeda. Nah pH yang berbeda ini kecenderungan membuat darah itu mudah sekali lembab, iritasi, dan pada akhirnya tumbuh jamur. Ada jamurnya ya dok ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau ada ruam pada daerah genitalia, mungkin salah satunya adalah kita berpikir tidak hanya sekedar iritasi, apakah mungkin itu disertai dengan jamur atau tidak. Jadi tidak hanya sekedar iritasi tapi disertai dengan jamur. Nah, bagaimana mencegahnya? Prinsipnya kalau kita bicara pada bayi baru lahir, tentunya dengan penggantian diapers atau popok yang secara rutin dilakukan oleh orang tua atau caregivers, dengan memperhatikan juga setelah dibersihkan, benar-benar dibersihkan ya, baiknya menggunakan dengan air, misalkan bisa dengan air mengalir lebih bagus, atau dengan kapas cebok ya yang bersih dengan cara aturan yang benar, dengan air yang tidak harus panas, cukup air yang suhunya netral, maka itu sudah cukup membantu untuk mengurangi risiko ruam. Karena praktiknya kebanyakan menggunakan tisu basah. Iya dok, nah, tisu basah pun mungkin orang tua itu harus pilih-pilih. Dok, repot lah bawa kapas bola, air, kalau lagi dalam perjalanan kan ya. Pakai ini aja praktis, silakan. Tapi prinsipnya perhatikan kandungannya. Sebisa mungkin tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung pewangi dan sebagainya. Karena itu zat-zat yang mungkin berpotensi membuat iritasi, akhirnya pH dan skin barrier dari situ mudah dihinggapi jamur. Dan selanjutnya adalah rutin memberikan pelembab. Pelembab sehingga pelembab itu akan relatif membuat pH itu akan lebih stabil. Kita mau pH pada kulit itu sebenarnya sedikit agak asam 5,5 sampai 7. Bukan berarti sangat asam ataupun sangat basah ya. Sangat basah berarti harus 7 kan. Atau cenderung ke asam di bawah 5 ya. Kita harus jaga senetral mungkin. Nah, satu dengan diberikan pelembab, apalagi mungkin sekarang bayi komersilnya mengandung mineral zinc, bisa lebih menstabilkan, menjaga skin barrier. Itu. Sedangkan kapan kita bikinkan jamur? Tentunya jika mungkin orang tua sudah mencoba mengobati dengan cara yang tepat tadi ya, mungkin skin barrier dan sebagainya tidak membaik ya, atau ada gambaran kemerahan seperti chicken pox. Jadi dia bukan chicken pox, mohon maaf. Jadi kayak seperti ayam dengan beberapa anaknya. Jadi kayak ada satu yang besar, atau ada kecil-kecil di sekitarnya ya. Ya itu ya. Gambaran seperti itu cukup khas ke arah jamur. Namun baiknya tetap berkonsultasi dengan dokter, minimal dokter umum dulu, memastikan bahwa itu jamur atau tidak. Oke, berarti kalau misalnya sudah dicoba diperbaiki ya dok ya, cara membersihkannya, kemudian perawatannya secara umum tapi tidak membaik, itu saatnya bertemu dengan dokter ya dok ya, untuk evaluasi lebih lanjut. Wah, sudah banyak sekali nih dok yang kita bahas. Mungkin sebelum kita tutup acara pada hari ini, boleh dokter mungkin menyampaikan take home message dok untuk para sobat sehat sekalian. Oke, ya sobat sehat sekalian, ya tadi kita sudah sedikit membahas ya tentang pengenalan ruam pada bayi baru lahir. Prinsipnya ialah kenali betul sebenarnya ruam yang mengarah pada suatu penyakit atau tidak. Dan untuk orang tua di rumah, jangan berusaha mengobati sendiri dulu, mencoba-coba dalam waktu yang lama tentunya ya. Karena bisa saja mungkin kelainan kulit yang ada pada bayi itu mengarah suatu
pada manifestasi penyakit tertentu dan tata laksana yang tepat oleh dokter secepat mungkin itu akan memperbaiki kulit bayi di rumah lebih baik. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Azhari atas waktunya dok pada hari ini. Sama-sama, sampai jumpa sobat sehat sekalian pada podcast berikutnya. Dah.